Halo, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Aljabar Linier. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang determinan. Subbab yang akan dibahas dalam bab determinan ini ada 3 subbab. Yang pertama, determinan by cofactor expansion, kemudian evaluating determinant by row reduction, dan yang ketiga adalah properties of determinant menggunakan Cramer's rule. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas subbab 2.1. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman nanti dapat menghitung determinan menggunakan cofactor. Kita lihat dulu yang bagian pertama, determinan by cofactor expansion. Nah, sebelum masuk ke cofactor, di sini saya ingin merimain kembali bahwa kita pernah mencari determinan dari matriks yang ukurannya 2 kali 2. Nah, di sini matriks yang 2 kali 2, kita tulis dulu entry-nya, yaitu A11, yaitu entry baris pertama, kolom pertama, kemudian A12, entry baris pertama, kolom kedua, kemudian A21, dan A22. Nah, untuk mencari determinan dari matriks ini, kita bisa melakukan perkalian antara A11 dengan A22, ya, dikurang dengan perkalian dari A12 dan A21. Nah, prinsip ini yang nanti akan kita gunakan untuk mencari determinan matriks yang ukurannya lebih besar. Nah, di sini ada definisi. Jika sebuah matriks A itu adalah matriks bujur sangkar, ya, maka minor entry dari AIJ itu dilambangkan dengan MIJ. Yang mana MIJ itu adalah determinan dari submatriks yang sisa dari baris ke I dan kolom ke J yang dihapus dari matriks A tadi. Nah, di sini ada bilangan min 1 pangkat I tambah J MIJ, itu adalah notasi dari CIJ. Yang mana CIJ itu adalah cofactor dari entry AIJ. Ya, jadi di sini ada dua istilah yang digunakan, yaitu cofactor, yang mana cofactor itu adalah min 1 pangkat dari I ditambah J dari MIJ. Nah, yang kedua, MIJ itu sendiri adalah minor entry, ya. Minor entry dari determinan submatriks sisa dari matriks A tadi. Nah, bagaimana contohnya? Di sini kita punya sebuah matriks, ya, sebuah matriks A. Nah, dari matriks A ini kita akan melihat apa sih minor entry tadi dan apa cofaktornya. Nah, yang pertama kita lihat untuk yang minor entry. Jadi untuk yang A, ya, minor entry dari A11, maka bisa kita tulis sebagai MIJ tadi, ya. Maka M11 itu kita tulis dia dalam garis saja, seperti menuliskan determinan di matriks ukuran 2 kali 2 kemarin. Berarti di sini adalah 1, 5, 4, kemudian min 4, 6, 8. Nah, karena tadi itu adalah A11, maka yang menjadi patokan kita adalah angka 3, seperti ini. Ya. Nah, di sini berarti yang baris A11 dan kolom A11 kita coret. Sehingga ini menjadi matriks yang lebih kecil, yaitu 5, 6, 4, 8. Nah, untuk seperti ini sama seperti yang matriks yang ukurannya 2 kali 2. Berarti A11 dikali A22, berarti 5 kali 8 dikurang A12 dikali A21, berarti 6 kali 4, ya. 5 kali 8, 40, dikurang 24, berarti adalah 16. Sehingga minor entry dari A11 tadi adalah 16. Sesuai definisi tadi, minor entry adalah determinan dari sisa
matriks A tadi. Yang dimaksud sisa tadi adalah setelah A11-nya tadi, berarti baris 1 dan kolom 1-nya dicoret. Nah, kemudian tadi ada istilah yang kedua, yaitu kofaktor dari A11. Berarti itu adalah kofaktor dilambangkan dengan C, I, dan J. Berarti 1, 1. Sesuai rumusnya tadi adalah min 1 pangkat I-nya 1 ditambah J-nya 1, dan dikali dengan M11, MIJ ya. Sehingga di sini min 1 pangkat 1 tambah 1 adalah 2, min 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian hasil dari M11 tadi 16. Sehingga kofaktor 11 atau kofaktor dari A11 itu adalah 16. Nah, ini yang dimaksud sebagai minor entry dan kofaktor entry. Ya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Berarti untuk yang kedua, sama seperti yang tadi. Yang kedua itu adalah minor entry dari A32. Sehingga untuk yang pertama, mencari minor entry berarti M32, maka kita tulis kembali entry-entry dari matriksnya. Lalu kita coret yang A32, berarti baris 3, ya, kolom 2. Nah, maka sisa dari matriksnya itu adalah 3, 2, min 4, dan 8. Sehingga di sini determinannya tadi 3 kali 8 adalah 24, dikurang 2 kali min 4 adalah min 8. Sorry, ini 6 ya harusnya ya. 3, 2, dan di sini 6. Berarti 3 kali 6 adalah 18 ya, 18 dikurang min ketemu min positif. 18 tambah 8 berarti 26. Jadi kita dapat minor entry dari A32 adalah ya M32. Nah, selanjutnya kofaktor dari A32 berarti ya, kofaktor dari A32 berarti sama seperti tadi ya. Sorry. Berarti di sini C32 itu sama dengan min 1 pangkat IJ. Berarti 3 tambah 2 ya dikali dengan M32. M32 nilainya tadi adalah 26. Berarti min 1 pangkat 5 adalah tetap min 1 kali 26. Sehingga kofaktor dari 32 itu adalah min 26. Ya. Nah, jadi nilai kofaktor itu selang-seling dia, positif, negatif, dan seterusnya. Ke bawah juga negatif, positif, dan seterusnya. Ya. Jadi nilai kofaktor itu akan selang-seling, positif dan negatif. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada teorema, ya, yang mana teorema 2.1 itu bunyinya, jika A itu adalah matriks bujur sangkar, ya, maka tanpa memperhatikan baris atau kolom dari matriks A yang dipilih, ya, angka yang diperoleh dari mengalihkan entry pada baris atau pada kolom itu akan bersesuaian dengan kofaktor dan hasil penjumlahannya selalu sama. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya itu, saya coba tuliskan. Jadi di sini ada sebuah matriks yang ukurannya 2 kali 2, maka seperti tadi, kofaktornya akan selang-seling, berarti positif, negatif, negatif, dan positif. Ini negatif ya. Nah, maka untuk kofaktor yang pertama, berarti C11
itu akan sama dengan M11. Atau ini akan sama dengan A22. Ya, karena yang ini yang kita coret tadi ya. Kemudian C12 itu akan sama dengan yang ini, C12. Berarti min M12. Atau itu akan sama dengan min A21. Kemudian C21 itu akan sama dengan yang ini ya, yang C21 berarti yang negatif, min M21 itu akan sama dengan min A12. Ya. Kemudian C22 itu akan sama dengan M, ini ya yang positif, M22 ya. Kalau ini dicoret maka sisa yang di atas saja. Berarti ini adalah A11 ya. Saya harap teman-teman dapat memahami ya dari mana A22 ini. Nah, bayangkan kalau misalnya seperti yang kita lakukan tadi, ya, kalau misalnya ini positif, negatif, ini positif ya. Untuk C11 berarti yang dicoret adalah yang baris 1, kolom 1, sehingga sisalah yang ini. Ini adalah A22, maka ini menjadi A22. Begitu juga dengan misalnya yang terakhir, positif, negatif, negatif, positif gitu ya. Kalau C22 berarti yang dicoret adalah baris 2, kolom 2, sehingga sisanya adalah ya A11. Jadi dari sana asal yang ini tadi. Ya. Nah, sesuai dengan teorema 2.11 ini, maka berlaku determinan dari, nah, saya tuliskan dulu. Mungkin di sini saja. Oke, misalnya determinan dari matriks A tadi, ya, yang mana matriks A tadi adalah ukuran 2 kali 2. Maka itu adalah A11, A12, A21, dan A22. Maka untuk mencari determinannya itu akan sama saja dengan menggunakan kofaktor ini ya. Berarti A11 ya dikali dengan A22. Nah, A22 boleh kita ganti dengan C11 ya. Maka ini ganti dengan C11. Kemudian dikurang dengan A12 ya, A12. Kemudian dikali dengan A22. A22 bisa kita ganti dengan ya A22. Sorry. A12 dikali dengan A21 ya. Ini dia A21 itu adalah min A21 itu adalah C12. Berarti kalau A21 saja sama dengan min C12. Nah, sehingga ini adalah A11, C11. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian ini adalah A12, A, C12. Ini adalah determinan yang pertama. Nah, kalau ini divariasikan, ya, divariasikan, nanti silahkan teman-teman coba mencari determinan, kita ganti A-nya dengan C, kemudian kita ganti lagi A12 dengan C, maka nanti ada 4 rumus untuk menghitung determinan. Maka rumus pertama yang ini, rumus kedua adalah A21 ya dikali C21 ditambah dengan A22 dikali dengan C22. Ini rumus determinan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, A11 dikali C11 ditambah A21 kali C21. Ya. Kemudian yang terakhir adalah A12 kali C12 tambah A22 kali C22. Jadi di sini ada 4 rumus untuk mencari determinan dari matriks yang ukurannya 2 kali 2. Nah, itu yang dimaksud dengan teorema 2.11 tadi. Ya. Nanti silahkan dibuktikan untuk keempat rumus ini bagaimana mendapatkannya dengan memanfaatkan yang sudah ada di sebelah kiri.
Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada definisi. Jika A adalah sebuah matriks N kali N, berarti dia adalah matriks bujur sangkar ya, maka jumlah yang diperoleh dari perkalian setiap entry, baik itu baris ataupun kolom dari matriks A tadi, dia akan berkoresponden atau bersesuaian dengan kofaktor dan jumlah dari dan hasil dari penjumlahannya. Maka itu disebut sebagai determinan dari A. Atau itu dikenal sebagai kofaktor expansion of A. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti ini. Determinan dari A itu akan sama saja dengan A11 A J dikali C1J. Nah, A-nya itu, J-nya itu boleh pakai 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari kolom yang dimiliki oleh matriks yang akan kita cari determinannya. Atau boleh juga di sini dibilang tadi bisa row, bisa kolom. Kalau kolom berarti seperti ini, AI1 kali CI1 ditambah AI2, CI2, dan seterusnya. Nah, kalau ini disebut sebagai kofaktor expansion menggunakan baris, kalau ini kofaktor expansion menggunakan kolom. Nah, bagaimana sih penggunaan rumus ini? Kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini kita punya sebuah soal diminta untuk mencari determinan dari matriks A. Nah, sesuai dengan pernyataan tadi, di sini dia minta untuk menggunakan first row, ya, menggunakan baris pertama. Jadi determinan seperti ini kita tuliskan kayak tanda mutlak, lalu ditulis entry-entry dari matriksnya, ya, matriks tadi. Kemudian karena dibilang tadi adalah baris pertama, maka baris pertama itu menjadi koefisien dari perkaliannya. Nah, seperti yang tadi, ini positif, negatif, positif ya. Maka tiganya positif, satunya nanti negatif ya, seperti ini, kemudian nolnya adalah positif. Lalu dikalikan dengan ya matriksnya tadi. Berarti kalau yang 3 berarti matriksnya adalah min 4, 4, 3, 2. Kemudian kalau yang 1 berarti yang baris 1 itu dicoret, berarti sisanya min 2, 3, 5, min 2. Gitu ya. Kemudian kalau ini yang dicoret berarti sisanya min 2, min 4, 5, 4. Ini dia. Nah, kalau sudah berukuran 2 kali 2 seperti ini, berarti untuk mencari matriksnya seperti mencari determinannya seperti mencari determinan matriks ukuran 2 kali 2 ya. Berarti ini 3 tetap, kemudian ini min 4 kali min 2 berarti 8 dikurang dengan 4 kali 3, 12. 8 kurang 12 adalah min 4. Kemudian ini min 1, min 2 kali min 2 adalah 4, 4 dikurang 8 kali 5. 8 kali 5, 3 kali 5, 15 ya. 15, berarti 4 dikurang 15 adalah min 11. Kemudian ini 0, dikalikan dengan apapun hasilnya 0. Maka 3 kali min 4 adalah min 12. Kemudian min 1 kali min 11 adalah 11. Berarti min 12 tambah 11 adalah min 1. Sehingga determinan dari matriks A itu adalah min 1. Jadi itu yang dimaksud oleh definisi 2 tadi ya. Jika A adalah matriks yang berukuran N kali N, berarti ini adalah 3 kali 3, maka jumlah yang diperoleh dengan mengalikan setiap entry, ya, mengalikan setiap entry dengan baris atau kolom kofaktor yang bersesuaian, itu menghasilkan determinannya, ya. Oke, kita lihat tadi baru untuk yang baris. Tadi seperti kata dari definisinya, bisa juga untuk kolom. Nah, coba kita lihat first column, berarti ini dia. Ini yang menjadi koefisien, berarti 3, min 2, 5. Ya. Seperti tadi, berarti ini positif, maka ini negatif, ini positif. Ini negatif ya, positif, negatif, positif. Untuk baris pertama, berarti ini yang dicoret, maka sisanya adalah min 4, 3, 4, 2. Kemudian untuk baris kedua, berarti ini yang dicoret, maka sisanya adalah 1, 0, 4, min 2. Kemudian yang terakhir yang dicoret adalah baris kelima,
kolom 1. Maka sisanya adalah 1, 0, dan min 4, 3. Ya, seperti ini. Nah, seperti tadi, berarti 3-nya tetap dicari determinan dari matriks yang ukuran 2 kali 2 tadi. Ini juga, dan ini juga. Sehingga kita ketemu determinannya adalah min 1. Ya. Sama ya. Jadi walaupun kita cari dia menggunakan first column atau first row, hasilnya pasti akan sama. Atau kita gunakan misalnya second row atau second column, nanti determinannya juga akan min 1. Jadi silahkan nanti teman-teman coba jika menggunakan second column, second baris, ya, kemudian third baris, dan third column. Oke, sekarang di sini ada sebuah contoh yang mana di sini kita diminta untuk memikirkan atau melihat kolom mana sih yang mencari determinannya itu paling mudah. Nah, sesuai judulnya di sini example smart choice of row or column. Jadi kita diminta dari example ini menentukan dengan cerdas ya, bagaimana menentukan determinan itu dengan cepat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita ambil baris pertama, ya, kalau kita ambil baris pertama, maka di sini ada 2 kali kita mengalihkan, ya. Kalau misalnya kita ambil baris kedua, maka akan lebih banyak lagi kita melakukan perkalian. Maka, kita lihat di sini, dari baris atau kolom mana yang bisa menghasilkan perkalian paling sedikit. Nah, coba kita perhatikan ke sini, ya, baris untuk kolom kedua. Ya, kolom kedua itu entry-nya adalah 0, 1, 1 ya. Maka untuk mencari determinan kalau kita menggunakan second column, maka determinan A itu akan sama dengan, nah ini kan 1 tadi ya. Karena 1 ya, berarti sisa determinan yang lainnya ini berarti 1, ini 0, ini min 1 ya. Kemudian ini 1, ini min 2, ini 1 ya. Kemudian yang terakhir 2, 0, 1 ya. Nah, sampai di sini kita lihat lagi. Mana lagi sih yang hasil perkaliannya paling dikit? Berarti yang banyak mengandung 0. Berarti ini ya. Oke. Berarti ini juga dicoret. Maka ini 1 kali, berarti ini min 2-nya dikeluarkan. Maka sisa determinannya adalah 1, min 1, 2, 1. Sehingga ini adalah 1 kali min 2 adalah min 2. Ya. Kalau sudah seperti ini berarti nyari determinannya adalah 1 kali 1 dikurang min 1 kali 2 adalah min 2. Sehingga di sini min 2 dikali min 1 kurang min 2 adalah 3. Sehingga determinannya adalah min 6. Nah, itu yang dimaksud dengan smart choice. Berarti untuk menggunakan smart choice itu kuncinya adalah lihat baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada determinan untuk lower triangular matrix. Nah, di sini masih ingat ya teman-teman apa yang dimaksud dengan lower triangular matrix. Sesuai namanya, kalau dia lower triangular matrix berarti di bawah main diagonalnya, ya. Kalau lower berarti di atas main diagonalnya itu adalah 0. Sehingga kalau seperti ini, misalnya kita ambil kolom pertama, ya, maka di sini pengalinya adalah A11. Maka sisalah, ya, ini dia. Kemudian kalau seperti ini, bisa kita ambil lagi baris pertama, kolom pertama, maka A22-nya menjadi keluar. Sehingga sisa yang ini. Ya. Nah, seperti tadi lagi, diambil kolom pertama, baris kedua, berarti ini A33, maka sisa A44. Ya. Sehingga, cara cepat untuk kalau dia berbentuk lower triangular ini, maka berlaku perkalian, determinannya adalah perkalian dari main diagonalnya. Ya, sehingga ini ada teorema, jika A itu adalah matriks N kali N, di mana dia itu adalah matriks triangular, baik itu upper triangular maupun lower triangular, ataupun matriks diagonal, ya, maka determinan A itu akan sama saja dengan perkalian dari entries main diagonalnya.
Ya, sehingga determinan A itu adalah A11 kali A22 sampai ANN. Kita coba lihat teknik berikutnya. Ini adalah teknik yang sangat mudah untuk kita gunakan ya. Jadi perhatikan tanda panah ini. Jadi tanda panah yang ke kanan ya dikurang dengan yang ke kiri. Sehingga determinan A yang ukurannya 2 kali 2 tadi seperti ini, maka bisa mengikuti tanda panah. Berarti A11 kali A22. Ini dia. Ya. Kemudian tanda panah berikutnya adalah A12 dan A21, berarti dikurang. Kalau tanda panahnya sudah berlawanan, maka artinya dia dikurang. Nah, berarti di sini A11, A22 ini tanda panahnya sudah ke arah sini, berarti dikurang A12 dan A21. Ya. Kemudian kalau matriksnya ukurannya itu adalah 3 kali 3 bagaimana? Berarti kalau menggunakan kofaktor tadi berarti A11 berarti seperti ini adalah matriksnya ya. Kemudian kalau kita menggunakan kolom berarti yang kedua yang ini, maka sisa matriksnya adalah yang ini. Begitu seterusnya ya sampai yang ketiga. Kemudian dari sini baru kita menggunakan yang uturan matriks yang seperti ini. Ya, sehingga didapat bentuk umum yang paling akhir seperti ini. Nah, kalau ini sulit untuk dilakukan, maka kita bisa menggunakan panah seperti ini. Berarti di sini A11 kali A22 kali A33. Ini dia. Ditambah karena di sini panahnya masih searah A12, A23 dan A31. Kemudian ini juga masih searah berarti A13, A21 dan A32. Kemudian panah berikutnya, jadi kita hanya menambahkan 2 kolom ya ke samping. Nah, berarti yang berikutnya yang ini, A13, kemudian A22, dan A31. Seperti saya bilang tadi, kalau panahnya sudah berlawanan arah, maka tandanya kurang ya. Kemudian di sini A12, A23, dan A32. Ini dia ya. Kemudian yang terakhir adalah A12, A21, dan A33. Ini dia. Ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan dengan menggunakan teknik seperti ini. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Berarti untuk mencari determinan ini berarti tinggal panah yang pertama berarti 3 kali min 2 ya. Kemudian dikurang dengan panah yang berikutnya 4 kali 1. Berarti 3 kali min 2 adalah min 6 kurang 4. Berarti min 10. Nah, bagaimana yang ini? Berarti sama seperti tadi. Berarti ini adalah, ini perlu kita tambahkan 2 kolom ke samping ya. Berarti kolom ke samping 1, min 4, 7, 2, 5, min 8. Ya. Nah, berarti yang pertama yang ini. Yang ini ya, berarti 1 kali 5 kali 9, berarti 45. Kemudian yang kedua, 2 kali 6 kali 7, berarti 84. Kemudian 3 kali 4 kali 8, berarti 96. Positif jadinya ya. Kemudian dikurang dengan yang ke sini, 3 kali 5 kali 7, berarti 105. Kemudian di sini tandanya kurang ya. Berarti 1 kali 6 kali min 8, berarti min 48 ya. Kemudian ini tanda kurang tadi ya. Kemudian 2 kali min 4 kali 9, berarti min 72. Maka ini 225 kurang 15. Min ketemu min positif berarti 240. Sehingga determinan dari matriks ini tadi adalah 240. Ya, mungkin sekian dulu yang kita bahas tentang determinan menggunakan kofaktor. Untuk contoh-contoh lainnya, silahkan teman-teman baca buku Elementary Linear Algebra-nya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan lanjutkan diskusi by Zoom Meeting.